apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 informasi utama hari ini. Tahun 2023 ada sekitar 100 polisi bermasalah dengan hukum atau melanggar kode etik profesi Polri di lingkup Polrestabes Makassar. Polisi ringkus 2 pelaku pembobolan mesin ATM lintas provinsi. Ratusan warga di Kota Makassar menggelar doa dan zikir di malam tahun baru 2024. Pada tahun 2023 terdaftar sebanyak 100 polisi bermasalah dengan hukum atau melanggar kode etik Polri di lingkup Polrestabes Makassar. 6 diantaranya telah dipecat tidak dengan hormat. Mayoritas polisi bermasalah ini karena disersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan jelas dan terlibat kasus narkotika. Personil kepolisian yang bermasalah di lingkungan Polrestabes Makassar mencapai sekitar 100 personil sepanjang tahun 2023. Hal ini terungkap dalam rilis akhir tahun di Mapolrestabes Makassar. 6 diantaranya bahkan telah dipecat tidak dengan hormat setelah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sedangkan yang lain, mayoritas personil kepolisian yang bermasalah ini karena disersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan jelas. Selain itu, terdapat pula personil polisi bersalah karena terlibat narkotika. Sementara itu, 3 personil bermasalah saat ini tengah menunggu skep atau upacara pemberhentian secara dengan tidak hormat. 2 polisi lain bermasalah tengah menjalani sidang etik di luar Polrestabes Makassar, yakni sidang etik Polrestabes Bone dan Polrestabes Bulukumba. Untuk yang di PTDH itu sekitar 6 orang yang sudah di PTDH. Yang kami sementara menunggu skep itu ada 3 yang sudah terus skep dari Polda itu ada 4 personil. Jadi personil yang kami PTDH itu mayoritas kasus disersi. Kasus disersi, ada juga 2 personil yang kami sidangkan itu kasus narkoba. Positif narkoba yang mana kami sidangkan itu di luar Polrestabes Makassar, itu di Polres Bone dan Polres Bulukumba. Sementara itu, pada Kamis pagi pekan lalu, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Heru Novianto, memimpin langsung upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ketiga personelnya di halaman Mako Batalion A Pelopor Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Sebelum dijatuhi sanksi berat, upaya mediasi telah dilakukan. Mangkir artinya tidak masuk melebihi dari 30 hari. Terbelit utang, dia tidak bisa membayar sehingga dia melarikan diri dan tidak kembali lagi. Sampai sekarang pun orang tuanya juga tidak menemukan keberadaan dia. Sedangkan Arya ini juga mangkir juga, dia sudah tidak masuk lebih dari setahun. Sudah kita coba, orang tuanya kita panggil, orang anggota tersebut kita panggil, tetapi mereka tidak mengindahkan juga. Meski tidak dihadiri langsung yang bersangkutan, namun upacara PTDH tetap dilaksanakan dengan menghadirkan foto ketiga personel Brimob tersebut. Dengan dilaksanakannya upacara pemberhentian tidak dengan hormat ini, ketiga personel tersebut bukan lagi bagian dari anggota Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan dan Kepolisian Republik Indonesia secara umum. Raisa Abu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menangkap belasan mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Kota Makassar. Belasan mahasiswa tersebut melakukan penyerangan dan pengerusakan sekretariat hingga menyebabkan 1 korban luka. 3 belum tentu. Itu nanti dibuktikan bersama. Tim Unit Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 16 mahasiswa aktif salah satu universitas swasta di Kota Makassar pada Rabu sore pekan lalu. Mereka ditangkap di 2 wilayah, yakni di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Sebelumnya, belasan mahasiswa itu melakukan penyerangan dan pengerusakan sekretariat hingga menyebabkan 1 korban luka-luka pada 22 Desember lalu. Belasan pelaku lalu melarikan diri dan bersembunyi.
Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan saat penyerangan itu. Motif penyerangan juga terungkap karena dipicu saat bercanda petasan yang dilakukan salah satu fakultas di kampus itu. 3 hari kemudian para pelaku memanggil rekannya lalu menggeber motor dan menyerang. Saya mendapatkan ada 11 orang yang patut kita duga sebagai pelaku pengeroyokan dengan kerugian material berupa barang maupun luka daripada korban. Kemudian juga ada 5 orang yang kita dapatkan bahwa terbukti menggunakan atau membawa senjata api. Saya ulangi, membawa senjata tajam. Saya ulangi, membawa senjata tajam, yaitu diantaranya ada parang, kemudian badik, termasuk juga ada busuk. Belasan pelaku akan dijerat hukuman tentang pengerusakan dan pengeroyokan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sementara bagi pelaku yang membawa senjata tajam dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Polisi ringkus 2 pelaku pembobolan mesin ATM lintas provinsi. Kedua pelaku diringkus polisi usai beberapa waktu lalu membobol dan melakukan kejahatan skimming di 3 mesin ATM di wilayah Kabupaten Goa. Modus pelaku dengan mengganjal dan menempelkan lembaran call center palsu pada mesin ATM. Polisi meringkus pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Pelaku melakukan aksinya dengan mencongkel dan membuka mesin ATM di sejumlah lokasi yang berada di Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi akhirnya menangkap 2 dari 4 pelaku, yakni HN dan AS. Penangkapan berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sementara 2 pelaku lainnya, yakni PS dan RA, masih buron. Kedua pelaku diringkus polisi usai beberapa waktu lalu membobol dan melakukan kejahatan skimming di 3 mesin ATM di wilayah Kabupaten Goa. Modus pelaku dengan mengganjal dan menempelkan lembaran call center palsu pada mesin ATM. Setelah mendapat korban, pelaku kemudian meminta PIN ATM dan mengambil kartu ATM korban yang berada di dalam mesin. Akibat pembobolan mesin ATM ini, 3 orang korban mengalami kerugian 73 juta rupiah. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari Lapas Batu Raja, Sumatera Selatan. Pada saat terjadinya masing-masing tersangka memiliki cara yang berbeda-beda, ya. Ada yang standby di lokasi, ada yang menerima informasi, dan ada yang langsung mengambil ATM. Polisi menyita 1 buah obeng plat, 3 gergaji besi, 1 buah handphone, dan uang tunai hasil kejahatan sebanyak 4 juta rupiah sebagai barang bukti. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolres Goa dan mendapat ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Palopo masih sulit didapatkan. Masalah ini sudah terjadi beberapa minggu menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Akibatnya para sopir kendaraan niaga terpaksa harus mengantri depan SPBU selama beberapa jam sebelum dapat mengisi bahan bakar. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terjadi di Kota Palopo dalam 1 bulan terakhir. Kondisi ini hampir terjadi di 8 SPBU yang ada di Kota Palopo. Akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak, terutama jenis solar, sejumlah kendaraan niaga jenis truk dan bus maupun kendaraan pribadi mengantri di depan sejumlah SPBU. Antrian kendaraan ini dapat terjadi sampai beberapa jam lamanya, hingga mereka baru mendapatkan pelayanan pengisian BBM jenis solar. Sudah sekitar 2 jam. Saya sering-sering mengantri di sini, rata-rata 3 jam baru dapat. Tapi setiap antri itu hampir dapat terus. Tapi memang agak langka solar. Iya, kalau di Kota Palopo ada, tapi kita mengantri. Harus mengantri tuh, biar di luar kota
tetap mengantri, tapi rata-rata dapat, biar mengantri tapi dapat begitu. Pertamax juga, Pertalite, solar juga seperti itu. Apakah ada kelangkaan atau bagaimana, Pak? Sepertinya tidak, ya. Sepertinya tidak. Ya. Kalau di sini alhamdulillah tidak. Entah kalau biasa, tapi kayaknya tidak. Sekarang juga antrian tidak terlalu panjang kayak kemarin. Itu antrian sampai terlalu panjang. Kalau sekarang saya lihat tidak. Ya. Kalaupun dia ada panjang hanya beberapa menit, setelah itu terurai lagi, tidak lagi. Kota Palopo merupakan lintasan jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan 4 wilayah provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Kelangkaan BBM jenis solar sejak 1 bulan terakhir ini terjadi karena padatnya kendaraan niaga. Juga diduga disebabkan maraknya pembelian BBM jenis solar bersubsidi secara curang untuk dipasok ke industri karena harganya jauh lebih mahal. Pihak Pertamina sendiri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan surat rekomendasi yang diduga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membeli solar SPBU. Bayu Dibaso melaporkan dari Kota Palopo.